Ya. Kira-kira dari 3 kandidat yang akan bertarung sebentar lagi nih. Yang kebetulan baru diumumkan nomor urut ya. Jadi Anies dan Cak Imin nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, Ganjar dan Mahfud nomor 3. Itu kayaknya nomor urutnya settingan nggak sih? Nah, oke, apa pelaku politik? Berarti yang terjun langsung di dalamnya memikirkan strategi untuk para politisi atau ini berkah dari reformasi 98. Ini agak berat dikit nih, sorry ya. Ini ya. Karena kan- Makanya saya bilang tadi di lebarannya itu adalah Pilpres. Semua pelaku industri itu akan bertemu di situ dan berdialog satu sama lain di situ. gitu. Saya banyak dengar gitu, kadang-kadang politisi juga ada yang kedukun Ada. juga. Ada. Mas, Mas, misalnya iya. gua kok cabi ya. Enggak Pak, cabi itu adalah kekuatan gemoy. Karena politisi biasanya mengikuti semangat zamannya, makanya lahir. Politician goes where the voters are. Iya. Makanya sih aku rasa memang udah pasti disetting sih. Karena pas banget. Dia jangan berani ngomong. Bukan gua yang ngomong ya. Luna Maya yang ngomong. Kenapa Luna? Pedes. Panas. Kepanasan ya? Kenapa kepanasan? Ya nih panas, kiraan asinnya mati. Ternyata? Ternyata tahun politik cuaks. Emang beda ya kelas Seneng nggak? seksi. Seneng nggak nih anak? Iya. At least pertama skripnya dia dibacain. By the way, ini kita mungkin welcome dulu ya. Halo Budi, halo Ari. Halo, Budi Mbak Ari. Meren, Mbak Ini Luna. kita pertama kali actually pembahasan yang lumayan serius di Tias Talks. Akhirnya kita akan bahas soal politik. Mungkin yang lagi hot topic dan tematik kali ya. Betul. Dan mungkin banyak bertanya-tanya dan ditanya-tanya oleh teman-teman anak-anak muda, teman setia anak-anak muda ya kan. Jadi kita hadirkanlah founders ya. Jadi co-founder, masing-masing co-founder itu Budi dan Ari dari Total Politik yang kebetulan punya account di Instagram yang aku follow. Yeay. Dan aku akan bilang lagi aku follow kalian karena aku pengen mengenal lebih jauh tentang politik Indonesia tanpa yang harus memihak-mihak. Oh. Oke, Iya, jadi ini staff-staff, fair. tolong. Yang diberitakan itu cukup fair. Jadi kita tahu semua sisi. Tolong- Coba nanti deh aku Iya, follow dulu. Follow deh. dong Mbak Luna. Ya. Tolong dipotong ya video ini ya. Bagian ini kita buat jualan. Ini pesan untuk produser kami ya. Iya. Tapi by the way thank you ya udah Iya, datang Mbak, ke sini. Thank you Mbak Luna. Kita yang makasih Oh, sebenarnya, Pak. sama-sama. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Istri saya penonton setia TS Media. Oh, dia teman setia ya? Iya. Mbak Jadi namanya. Iya. Istrinya satu? Satu. Satu Mbak. Satu untuk semua atau semua untuk satu? Wow, satu untuk semua. Monopoli ini. Iya. Nah, Ya kan iya. kalau politik suka begitu Iya. ya. Kalau istri saya kadang-kadang. bilang gini, gua nggak pernah dengerin Total Politik katanya. Yang dia tonton TS Media Mbak Luna sama Mbak Merin kan. Akhirnya hari ini dia terpaksa harus Harus nonton mendengarkan saya sama Budi. Iya. Iya. Benar, ini adalah bentuk dukungan ke suami akhirnya sekarang. Tapi mungkin sebelum kita banyak mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kita tentang isu-isu politik di Indonesia, mungkin teman setia juga ada yang belum pernah dengar Total Politik. Jadi mungkin kita pengen tahu sedikit backgroundnya Total Politik, kenapa dibentuk, apa inspirasinya, terus apa yang kalian pengen coba sampaikan. Ya, sebenarnya ini kan Pilpres itu kayak ini ya Mbak, kayak Piala Dunia lah. Kan 5 tahun sekali 5 ya. tahun sekali. Dan di situ di setiap Pilpres itu orang akan ketemu dari berbagai macam kekuatan politik, dari berbagai macam profesi yang mengurusi politik. Dari capres sampai tukang bawa anduknya ada. Seperti halnya Piala Dunia atau event-event kompetisi lainnya gitu. Nah, di dalam event itu ketemulah dengan banyak orang dan kebetulan saya waktu itu ada di salah satu tim kampanye buat bantuin. Pelaku-pelaku nih pemain nih Mbak yang ada di Pemain. tengah lapangan Nah, nih. waktu itu. Nah, Spill Budi dong siapa waktu Iya. itu? Dia ya ada di tengah. kandidatnya kan cuma 2. Main cuma 2 ya. Antara Yang dua menang itu. apa yang kalah nih? Kebetulan dia lagi ikut main di tengah lapangan kena tackle cedera. Waduh, kalah Harus dong. diangkat keluar lapangan. Ya lu Oh, bisa tahu kan iya, kira-kira iya. dari yang mana kan. Siap. Ini abis itu Budi waktu itu di CNN. Jadi ngundang lah kandidat News anchor berarti. News anchor di CNN, jurnalis politik gitu. Nah, kita datang ke TV-TV waktu itu mendampingi tim dari salah satu kandidat gitu ya. Ketemulah Budi yang mana dulu kita udah pernah ketemu gitu. Jadi
sisaan dari pilpres itu, saya waktu itu bingung kan. Ini kenalan udah banyak, mau diapain nih abis ini? Ya udah bikin channel YouTube ya yang membahas politik. tentang politik lah ya. Sebenarnya bukan bahas politik tapi bahas politik sama orang-orang yang dulu terlibat di 2019 gitu. Oke, jadi ini berarti yang Pilpres 2019 ya awalnya ya. Dan yang kedua, saya mau bikin diskusi yang ingin saya tonton sebenarnya. I see. Karena dulu itu saya ngerasa ini kok perdebatan politik masih bergerak di antara sentimen gitu. Perdebatan yang keras yang kadang-kadang bagi kami yang menjadi pelaku di dunia politik ini itu nggak mendapatkan sesuatu yang kayaknya gua nggak nambah nih gitu dari perdebatan itu. Kalau publik mungkin urusan lain karena mungkin televisi dan lain-lain waktu itu bikin talk show kayak begitu karena memang demand-nya kayak begitu. Ya kan? Tapi Artinya harus ada perdebatan, harus taruh urat-uratnya harus kelihatan, gitu, Mbak. harus ada emosi, amarah. Tapi bagi kami yang pelaku yang bekerja di dunia ini setiap hari gitu ya, di dunia politik setiap hari, kayaknya kita butuh satu suplemen untuk membuat kita menjadi lebih empower lah, lebih cerdas mengerti juga ya. gitu. Oke. Ya, di situ awalnya dan Budi join di tengah jalan. Betul. Nah, intinya kalau gue mau nambahin Mbak Merin, Mbak Luna, intinya dua hal sih. Total politik kita hadirin tadi untuk jadi kita pengennya sih jadi referensi, udah pasti ya, referensi alternatif karena sekarang kan media banyak banget, kita kebanjiran referensi, kita harus punya Dari perspektif yang akses berbeda ya? yang mewarnai sebenarnya dialektika politik itu. Yang pertama itu, yang kedua ini jadi ruang temu. Kadang-kadang politik ini jadi panas, politik ini jadi bisa bikin bermusuhan di WhatsApp grup keluarga ada yang out ya kan, kadang-kadang temenan juga jadi musuhan karena nggak ada ruang temu. Nah, total politik ini dari awal gua sama Ari pengennya ini jadi ruang temu banyak kelompok, Karena banyak spektrum politik yang dianggap bermusuhan. Kalaupun makanya nyambung Budi tadi, value kita dalam talk show, dalam apapun tuh dialog, value tertingginya adalah friendship. Oke. Jadi friendship itu yang menjadi, lu boleh beda tapi ya friendship nggak boleh lupa. Kan gitu. kalau dong sama teman setia ya. Benar, friendship. sama. Kan perbedaan friendship. ideologi, perbedaan pendapat, perbedaan point of view itu ya wajar karena setiap manusia kan punya pemikiran dan cara pola pikir Jangan masing-masing. sampai Kalau di pecah-pecah gitu. Kalau di kan. teman setia kan bisa dari major label A sama major label B Betul. bisa kumpul di sini jadi satu. Tadinya nggak usah saingan. Ya, aku ada Gitu. pertanyaan satu. Tadi kan mulai sebagai susah. pasti banyak pertanyaan. Tadi kan Mas Budi, Mas Ari. Mas Ari, Ari Mas Budi, Ari kan ya. bilang tadi pelaku. Mungkin teman setia bingung apa sih pelaku politik gitu. Nah, ini Apa pelaku politik? Berarti yang terjun langsung di dalamnya, memikirkan strategi untuk para politisi atau apa? Nah, jadi politik itu yang mungkin ini berkah dari reformasi 98. Ini agak berat dikit nih, sorry ya. Ini ya. Karena kan biar tahu gitu Iya, maksudnya. Belum lahir sih. Saya teman setia kan Kadang-kadang variabel banget penontonnya. Buat teman-teman sekarang yang Gen Z itu 98 tuh udah kayak Baru generasi lahir. kita dengerin kemerdekaan gitu. Iya. Benar. Mungkin referensi mereka kemerdekaan itu tahun 98 Iya, kali. iya. Oh, Jenderal Sudirman. Oh iya. Oke. Mungkin bayangin Pak Harto kayak gitu Iya, kali iya. ya. Jadi setelah kita masuk ke era demokrasi itu, politik itu berubah menjadi industri sebenarnya. Sama seperti halnya entertainment, sama seperti halnya otomotif gitu. Nah, di dalam industri olahraga, dalam industri itu banyak orang yang bekerja. Ya. Ya kan, banyak orang yang bekerja, makanya saya bilang tadi di lebarannya itu adalah Pilpres. Semua pelaku industri itu akan bertemu di situ dan berdialog satu sama lain di situ. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa pelaku di dunia politik itu bukan hanya politisinya. Satu orang politisi itu punya PA. Tim sukses Ya, ya. personal assistant seperti halnya Kak Luna dan Kak Merin gitu ya, punya PA. Dia punya media strategis yang ngurusin PR. medsosnya. Dia punya lagi koordinator relawan. Oke. Dia punya lagi media relation. Analisis ada berarti. Punya lagi think tank, analis. Jadi nature-nya sebuah industri semakin berjalan waktu dia akan menjadi semakin kompleks.
pembagian kerjanya semakin Luas. banyak, semakin spesifik. Iya, iya. Kalau dulu, zaman dulu nih analoginya kayak gini aja. Zaman dulu itu ada istilahnya dukun. Dukun itu mulai dari orang kesurupan, ya kan, mulai naik pangkat sampai panuan, katarak, semuanya ke dukun. Iya. Lama-lama muncul profesi dokter. Dokter, orang sakit batuk, pilek, semuanya datang ke dokter. Lama-lama ada dokter mata muncul lagi dokter syaraf mata. Spesialis lah Iya, ya. spesialis lagi. Kita nggak tahu nanti di masa depan ada spesialis saraf mata kanan sama mata kiri akan beda juga. Kita nggak tahu gitu. Nah, politik pun juga sama. Iya. Makin lama orang makin mengenal permainan satu sama lain. Ini saya mau contohkan. Di tahun 2004 waktu itu Pak SBY lah yang terpilih jadi presiden. Iya. Waktu itu pemain politik baru mengenal yang namanya istilahnya survei. Oh. Tadinya sebelum itu enggak? Enggak, karena kita kan nggak demokrasi langsung sebelumnya. Iya. Polling gitu. Polling. Jadi ada kandidat yang percaya survei, ada yang enggak. tidak. Karena ini Masa transisi. teknologi baru nih, namanya survei. Apa iya dengan mensurvei 2.000 orang kita bisa menjelaskan seluruh Indonesia? Pertanyaannya kan kayak gitu. Iya. Survei itu kan logikanya kayak misalnya kalau kita diabetes atau kita itu darah tinggi atau asam urat, kolesterol yang dicek kan nggak semua darah kita, tapi setetes, dua sampel gitu kan. Survei kan cara berpikirnya juga begitu. Iya. Nah, bagi kalangan politisi masih banyak keraguan terhadap survei waktu itu. I see. Nah, ini teknologi baru dalam industri politik kita membaca perilaku pemilih. Nah, pemain-pemainnya itu saya bisa sebut nama legend-legend kayak Saiful Mujani, terus Riza Malarangeng, Rizal Denny Malarangeng. J.A., Itu kalau di musik ya Kodari, kayak Chrisye-nya lah gitulah kira-kira. Guru Soekarno Putranya Putranya. gitu ya. Nah, itu teknologi yang baru ditemukan di dalam industri politik ini waktu itu gitu. Nah, waktu itu ada misalnya di survei Pak SBY lebih tegas daripada Pak X gitu misalnya. Ya. Si Pak X ini bisa marah. Kamu tanya pasukan saya dong. Kenapa kamu tanya orang-orang? Kenapa dia lebih tegas daripada saya? Padahal kan ini yang diukur persepsi publik. Iya. Nah, karena permainan demokrasi itu adalah permainan persepsi. Persepsi. Nah, itu yang belum dipahami oleh elit waktu itu. Nah, ketika Karena ada pergeseran itu pergeseran aturan main. Jadi Ya. ketika reformasi aturan main berubah, peralatan tempurnya juga berubah gitu. Nah, salah satunya survei. Orang jadi ngerti polling gitu, waktu itu muncullah lembaga-lembaga survei yang berjamur Ya, gitu. ya. Jadi generasi gelombang pertama dalam perubahan politik dan demokrasi kita adalah lahirnya lembaga-lembaga survei. Melihat politik secara akademik. Jadi dukun punya pesaing. Yang tadinya kan Ya, dia ya, ke benar, Gunung Salak dulu untuk cari wangsit. Agak jarang ya. Iya, siapa yang Dukun di menang Gunung gitu Salak kan. Iya kan. Misalnya kayak gitu gitu. Tapi Mas, ini menarik kan tadi ke dukun gitu. Aku ini agak melenceng sedikit nih. Saya banyak denger gitu. Kadang-kadang politisi juga ada yang ke dukun Ada. juga. Ada. Gitu. Masih, Itu masih. politik itu masih sering terjadi. Nah, atau lebih memikirkan untuk mendingan uangnya gua keluarin buat ke lembaga survei lebih pasti. Nah, buat karena data. bisnis Atau dua-duanya jalan nih. Iya, menurut saya kebanyakan hari ini dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan antara yang saintifik why not? dan ini kan sama kayak misalnya Mbak Luna ke Seleo. Iya. Selain ke Ke haji- dokter second ortopedi, opinion ya? Mbak Luna, gua Haji Naim aja. Haji dong. Coba Naim. iya, coba lihat. Second opinion. Second opinion. Iya, iya. Iya. Tapi- yang satu bilang operasi, satu bilang nggak usah Mbak, ini sama saya aja bisa. Gitu. Minimal kan hati jadi lebih tenang. Benar, Gitu. Nah, itu nyambung Budi. Iya. Di- Ini bisnis Iya. ketenangan hati Nah, gitu nah, makanya. ini agak sama asuransi, bisnis kecemasan. Oh, benar. Makin kita nggak beli sesuatu gitu, tingkat ketidakpastiannya makin tinggi. Makin tinggi, Betul. betul. Nah, industri inilah yang bekerja semuanya. Di generasi pertama itu muncul generasi survei. Ya, itu perubahan industri politik. Semua lembaga-lembaga survei itu bekerja di situ, orang-orang profesional di politik bekerja di situ, dan best talent dalam politik masuk ke situ. Selain menjadi politisinya tentunya. Nah, yang kedua, generasi kedua muncul di industri politik itu, yaitu generasi iklan politik. Nah, Karena ini sudah demokrasi kan. udah Jadi demokrasi. mereka berhak untuk memasarkan Ya, diri mereka betul. pastinya. betul, marketing politik Benar. istilahnya. Dan lembaga survei tadi, ya, lembaga survei tadi itu udah jadi sesuatu yang the only game in town. Jadi orang udah terima ini sebagai currency bersama. Iya, Iya. iya. Jadi semua partai setelah tahun 2004 Pak SBY menang, ya,
itu mensyaratkan survei untuk memberi dukungan kepala daerah. Jadi Mbak Luna disurvei nih sama Mbak Merin berpasangan berdua gitu. Ternyata mengalahkan kandidat siapa gitu. Misalnya Kandidat B, ya, E gitu Raffi ya. Ahmad Nagita Slavina gitu misalnya. Waduh, susah. Susah itu. Misalnya. Berat. Misalnya Tapi tuh juga disurvei. followersnya banyak kan Raffi, ternyata di survei lebih banyak lu Nah, namanya. iya, Jadi misalkan itu bisa- gambaran udara. Kalau Coba gambaran second opinion. hanya dukun second opinionnya. Nah, tapi setelah disurvei, hasil survei itu dibawa ke pimpinan partai, dia akan lihat, oh Luna masih bisa menang nih di sini karena Karena ada terpautnya dikit. Ya udah kita rekom ke Luna aja, berjudi aja. Jadi perjudiannya basisnya itu. I see. Sorry, oke, ini kan tadi bahasnya perjudian Iya. ya. Lu, Takutnya kan ini keyword-keyword yang agak menyenangkan buat Mbak Luna, Iya. dukun, Benar. judi. Lu nanti abis ini lu bilang minuman keras. Mabok politik gitu. ini kan segmentasi penonton di TS Media nih agak berbeda Berbeda dari macam-macam. Betul. dari penonton politik. apa Total ya? politik. Kata Ya, politik. ya karena istri saya aja nggak nonton Total Politik. Exactly gitu. Nonton Kan ini. takutnya kalau nggak dijelasin Iya. dan nggak dijabarin, takutnya mereka berpikir, oh jadi selama ini dunia politik tuh identik dengan judi. Nah, Judinya tuh mungkin, maksudnya uang kah atau apa? Bahasa lainnya inilah Bertaruh. mengambil resiko. Karena bagaimanapun Karena juga, terukur ya gitu. partai dan politisi pasti kan juga membutuhkan biaya untuk Betul. Ini kayak misalnya Memajukan seorang penyanyi Iya. pengen rilis album, kayaknya gue sukanya swing jazz deh. Enggak, orang tuh sukanya campur sari Oh, swing swing jazz. jazz. Gue sukanya swing jazz, campur sari kata. Oke, kita tes deh riset marketing gimana. Iya. Ternyata campur sari, ya udah deh swing campur. Iya. Misalnya gitu Iya. kan. Iya. Dibikin swing mix. campur. Nah, data itu Iya, membuat iya, politik kita jadi Jadi lebih rasional. lebih Ada, rasional dan ada. lebih pasti. Betul. Meskipun lu asalnya dari mana, misalnya lu dari ayah lu atau kakek lu politisi, Setuju. biasanya kan akan turun temurun Benar, tradisinya. Nah, itu yang politik yang data Wah. dengan data driven itu bisa bikin politik yang tadinya berdasarkan kultur, kebiasaan atau mungkin Organisasi. turun temurun organisasi itu bisa lebih rasional. Oke, Iya. ini satu Gua tahu lagi pertanyaannya pertanyaan next. lagi. Oh nih. banyak satu lagi Banyak. terus Iya, iya, iya. Nggak, gini, ini nanti akan menyambung pertanyaan berikutnya. poin lo yang tadi itu. Emang iya pelaku politik dan politisi itu selalu berasal dari misalkan anak-anak kuliahan politik misalkan atau dari BEM atau lulusan apa kalau aku kan international relation Government ya. Ya. relations. Harus visip, Visip, harus belajar visip. politik gitu. Ya salah satu yang memecah mitos itu Mbak Luna adalah Presiden Jokowi. Nggak pernah. Iya. Bukan dari Bukan organisasi kepemudaan politik seperti yang lain-lain. Kemudian beliau juga sekolahnya Fakultas Kehutanan, Ya. jadi entrepreneur, punya Tiba-tiba public masuk, furniture, jadi atau- wali kota. Gitu. Dan presiden kita tuh terbanyak insinyur loh. Betul. Habibie, Bung Karno, Habibie, Pak Jokowi. Pak Jokowi, tiga Tapi lah, itu- at least itu Yang dari belajar 7. political science agak serius cuma Pak Pak SBY, SBY. iya. Sama Tapi Gus itu- Dur lah ya. Gus tapi Dur, itu kan ya. presiden. Tapi pelaku politiknya Pelaku politiknya juga lebih ragam. lebih lebih beragam Variatif sih. lagi. Iya. Dan karena tadi menyambung ke Ari, industri politik itu kan kompleks. Pelaku itu kan bukan hanya orang yang berlaga Di depan. jadi caleg, Politisi. jadi capres, jadi politisi, tapi enggak, dalam industri politik lu butuh ahli statistik. Lu butuh ahli make up kalau lu Iya, pengen tampil terlihat lebih Teater. Mau naikin Kadang-kadang popularity mungkin lah Iya. ya. kalau Naikin harus popularity. digelap-gelapin biar kelihatannya oh kayaknya capek ya dia misalnya kerja kok gitu. gue cabi ya. Iya. Iya, misalnya gua kok cabi ya. Enggak, Pak, cabi itu adalah kekuatan gemoy. Misalnya gitu. Oh iya udah oke. Exploit tadinya bukan tadinya minder jadi akhirnya jadi Benar. kekuatan. Nah, dan industri politik, pelaku politik itu selalu mengikuti eranya Mbak Luna. Dulu kalau kita baca di awal-awal reformasi, kita itu di dunia entertain itu eranya era sinetron. Ya. Kita pengen punya pemimpin yang ideal, ganteng, gagah, bahasa Inggrisnya bagus, rambutnya sisiran rapi, oh keren pokoknya. Yang seperti di portray di Iya. media-media Seperti di sinetron, seperti Iya. bapak-bapak bos di sinetron. yang berkarisma, Yang berkarisma. yang badannya tegak. Betul. Exactly. Lahirlah orang seperti Pak SBY. Pak SBY maksud lu itu presiden Sesuai sinetron. sinetron. Enggak, justru itu lahir dari Biasanya kita gitu gamenya. Tikam menikam di antara kami itu sering Ini terjadi. menyambung ke
lembaga survei ini sekarang yang dites adalah popularity and likability. Jadi makanya tadi nyambung ke kenapa orang sukanya ganteng apa. Exactly. Jadi kadang-kadang mungkin ada kandidat-kandidat yang bagus, cuma mungkin karena penampilannya kurang dipolish, Iya. jadi Betul. likability Dan ratingnya nggak. itu sebenarnya itu- sesuai dengan eranya sih, Itu Mbak. yang dibilang sama Budi itu soal semangat zamannya. Semangat zamannya Nah, ya ini tadi sinetron. tadi Ya, misalnya lahir ya. Pak SBY. Kemudian kita di tahun 2010-an ke atas itu masuk reality show. Banyak banget kan reality show di TV gitu. Uang Hebat, kaget. bedah rumah, uang kaget, you name it, semua reality Mikrofon show. pelunas utang. Iya. Reality show itu kan sesuatu yang sehari-hari Spontan. unscripted, spontan dan Relatable. kayaknya kayak ada di sekitar Relatable. kita deh. Berarti Iya. bisa dibilang semua itu terorkestrasi dengan baik dong. Ada Bisa semangat orkestrasi, zamannya. bisa enggak juga. Dan politisi biasanya mengikuti semangat zamannya, makanya lahir. Politician goes where the voters are. Iya. Makanya akhirnya belusukan. Lahirlah sosok Joko- seperti Pak Pak Jokowi. Jokowi. Sebenarnya yang yang memulai relatable. Yang pengen Betul. dekat sama rakyat Kan gitu. dulu kalau Mbak Luna ingat, Mbak Merin ingat 2014 itu tagline-nya Pak Jokowi adalah Jokowi adalah kita. Jokowi itu kayak kita-kita aja, orang biasa gitu. Satu di antara kita yang ada di sana. Gitu. Betul. By the way, ini sedikit disclaimer ya, kita tidak ada urusan Asosiasi. dengan Enggak. partai, dengan Masa sih tadi bukannya gue di briefing harus mendukung ini? Postpartum ini. disclaimer ya guys. Enggak, Ini This kan is- ini kan cuma penjelasan apa yang Benar, sudah iya, iya, terjadi. iya. Apa yang Enggak, sudah takutnya terjadi. ada yang baru Generasi. nonton, Enggak. ada yang baru Nontonnya nonton, di tengah. Iya. tiba-tiba ini kayak lagi menyuarakan Betul. siapa nih gitu Pak Kita nggak mau Jokowi. menyuarakan siapa-siapa, Ya. tidak mau diasosiasikan dengan partai politik apapun, tapi kita pengen mengerti semua partai dan semua Exactly. kandidat. Jadi intinya politisi dan industri politik selalu mengikuti semangat zamannya. Sekarang semangat zamannya apa? Podcast. Oke, semangat zamannya podcast. Storytelling yang bagus. Orang dulu nggak kebayangkan, Mbak, 10 tahun lalu ada ngobrol gini berdua, nggak ada gimmick apa-apa, nggak Nggak ada ada musik, penonton. Iya. nggak ada penonton. Gimiknya pun dibocorin, ketahuan Iya. kan dibacain kan punya lu gitu. Iya. Sesuatu yang sangat real Iya, kan, iya, iya. dan setnya biasa aja gitu kan, nggak ada gimmick-gimmick macam-macam. Tapi Benar, yang benar, nonton bisa ratusan ribu, jutaan dan bisa menginspirasi banyak Dan orang. bisa Makanya- dari mana aja juga ya. Makanya ini pertanyaan era hari ini ya, seperti apa pemimpin yang bisa menjawab Semangat zaman. ya semangat zaman hari ini gitu. Betul. Nah, kalau tadi bertanya pemimpin seperti apa atau siapa, Ya. kira-kira dari 3 kandidat yang akan bertarung sebentar lagi ini, Yang kebetulan baru diumumkan nomor urut ya. Jadi Anies dan Cak Imin nomor Ya, 1, Prabowo Gibran nomor 2, Ganjar dan Mahfud nomor 3. Itu kayaknya nomor urutnya settingan nggak sih? nah, oke, pertanyaan berikutnya, seberapa ngaruh sih nomor urut? Iya, seberapa ngaruh nomor urut? Apa kalau nomor urut 1 tuh biasanya mungkin 1 sampai berapa M gitu kali ya? Ah, keluar duit nggak nomor urut? Itu sebenarnya Siapa Kenapa yang ada ngomong menentukan gitu? nomor urut? Karena ini nomor urut para capres ini sangat relate dengan Dengan partai-partai partai utama pendukungnya. yang menjadi pendukung I capres see. ini. Karena Let's say, itu kan misalnya. memudahkan kampanye. Jadi diatur dong. Dia nggak tahu diatur dua, atau enggak. Satu itu PKB, Caimin satu. I see. Iya. Ya kan? Partai pendukungnya Partai Jamin. pendukungnya. Nomor urut 1 di pemilu legislatif. Relatif. Jadi Prabowo Gibran nomor 2. 2 Gerindra. Partai Gerindra di nomor urut pencalekan Iya. nomor Nomor 2 pemilu legislatif. Presidennya Pak Prabowo nomor 2. Jadi sama. Sama. Jadi kalau segini tuh dapat Prabowo dan dapat Gerindra. Jadi udah sengaja. Tadi kalau Mas Anies Caimin dan lu dapat gini, lu dapat PKB. Anies Caimin dan dapat PKB. Itu kemudahan untuk branding sebenarnya. Termasuk nomor 3. Nomor 3. Mas Ganjar dan Pak Mahfud PDI. PDI. Misal Nomor gini 3. kan atau sering gini gitu misalnya. PDI di pemilu legislatif juga Ya nomor udah lah ya, urut udah 3. sesuai lah, Nah, sesuai brand. Sesuai. Makanya Ari bilang tadi, ini beneran setting apa beneran kocok sih nih sebenarnya? Kenapa bisa pas gitu? Tapi sih aku rasa memang udah pasti di setting sih. Karena pas Wow. banget. Dia jangan berani ngomong. Bukan gua yang ngomong ya. Luna Maya yang ngomong. Emang kalau di setting ternyata memang pas banget ya nggak apa-apa juga dong. Nggak Dan apa-apa. memudahkan Nggak apa-apa, mereka nggak ada untuk salah. berkampanye. Yang penting Nggak ada konsensus. salahnya juga, Yang kan? penting sepakat dulu. Iya. ya kan? Kalau bener di setting. Iya, kalau benar. Oke, Kalau kalau let's say kalau kebetulan- nggak di setting lah, kalau nggak di setting. Kalau berarti kebetulan ini Pas emang banget. Kalau kebetulan takdir tuh alam. luar biasa. kebetulannya terlalu pas ya. Keberuntungan yang sangat luar biasa ya kan. Tapi kan Takdir, sebenarnya takdir. Dalam kalau- dunia entertainment agak nggak mungkin ya. Iya. Mungkin, mungkin. Kepas-kasan terlalu Banyak oke. settingan kan. Iya. Banyak settingan. Kayak baru tahu aja. Nggak, bukan di dunia entertainment nggak mungkin terlalu pas seperti ini gitu kan. Pasti ada Mungkin settingan aja. belakangnya. Mungkin karena Iya. settingan Nggak, semuanya. maksud gue itu pasti ada settingan belakangnya. Mbak, gue mau nanya Mbak, Iya. di dunia entertainment emang benar ada nikah settingan tuh memang benar? Ada. Ada. Oh, Ada. Nikah Banyak aja. gitu. Banyak ya. Nikah Oh, aja banyak banget. Si ini, Iya. si itu, si ini. Kalau cerai settingan bener nggak?
Ada juga. Kalau cerai kayaknya emang nggak cocok Iya. aja. Atau masa pacaran tangan udah nikah expired. settingannya udah expired. Atau pacaran, settingan Iya. gitu. Atau bahkan ribut-ribut settingan juga ada. Sama ada. lah di kalian Iya, juga pasti sama. ada. lah. Settingan. Masa kan ada tuh di kalau lagi berdebat, pas di belakang ngopi bareng gitu ada dong. Ada kan? Hantam dulu sana. pengen tahu. Kan tadi kita udah Nanti sebutin gua ya. bela Oke, aja. coba boleh nggak? Oke, yang tadi. Ini mengklarifikasi sedikit ya. Sebenarnya kan Disclaimer jujur, disclaimer lagi. namanya aku hari ini. nggak mau tiba-tiba aku dibully sama politisi atau fans politik. Tiba aku nggak Bos mau karena settingan enak aja lu, gue beneran ini membela rakyat kok dibilang settingan nanti gitu misalnya kan. Oh, kan sebenarnya kalaupun di setting misalkan gitu kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, Ternyata asal semuanya setuju juga. asal konsensus kan, Betul. nggak ada yang dirugikan, semua setuju. Benar. Semua happy. Semua kan? Karena tadi kayak menurut kamu Calculated. Nah, bukan settingan, calculated. Calculate. dan aku Calculated strategy. Iya. calculated and everybody happy. Iya. Iya kan. Jadi Oke. kalau settingan tuh hukum tertingginya semua harus untung ya. Betul. Kayak di dunia entertainment juga kan kalau settingan dua-duanya mendapatkan Benefit. engagement yang gede, Betul. benefitnya juga iya, dapat duitnya mungkin Reputasinya aman. Mirip-mirip Iya, lah ya. mirip. Semua happy, semua Semua happy. happy. Ya, tapi Gitu. happy lah hasil pengucokan nomor urut Iya. happy karena di partainya Pak Caimin sama Mas Anies sama Caimin juga Nasdem nomor urut 5. PKS nomor urut 8. Enggak ada capres aman. nomor 8 Jadi sama nomor Nasdem 5. nggak mungkin marah karena Iya. nggak mungkin kan calon presiden cuma 3. Tiga. Jujur aku kalau urusan nomor gini aku nggak terlalu ngerti sih. Iya, Nggak, nggak, ini kan kan, apa, kan nggak pertanyaan apa. lu tadi, Iya, iya. relate Kan apa mau enggak, menjelaskan. apa gunanya Oke, gitu oke. kan? Karena- Tadi pertanyaan lo apa? Karena Aku nanti kalau di lapangan gampangnya gini, Mbak. Capresnya nomor 2 misalnya atau capresnya nomor 3 atau capresnya nomor 1, partainya nomor 1, calegnya nomor 1. Ah, gitu. gitu. Ngejelasin di bawah kayak gitu tuh. Kan capek kan kalau menjelaskan program saya, visi misi iya. saya kelamaan. Ya, atau capresnya 1, partainya nomor 9, calegnya nomor 7 akan bingung. Gitu loh kira-kira. Ini memper- Iya. Sebenarnya lebih By the way, ini boleh memudahkan, ini memudahkan, aja. memudahkan. Gunanya itu, Iya, itu. iya, iya. Nah, Oke. makanya gua kasih disclaimer juga Iya, tadi iya, ini disclaimer. settingan apa enggak gitu pertanyaan. Iya. Oke, aku pengen tahu dari versinya Total Politik. Dari ketiga calon ini bisa nggak secara brief aja kekuatannya masing-masing calon apa? Berdasarkan observasinya Total Politik. Gimana lu Dulu dong. Gak usah panjang-panjang. Ini yang bahaya nih. Singkat aja. Genial. Apakah voter anak muda itu terpengaruh dengan isu kemarin itu? Masalah politik dinasti lah. Ya, potensi kecurangan, netralitas aparat harus diuji lagi. Loh, kan salah satu kandidatnya Pak Mahfud, Menko Polhukam. Habis Pak masa Jokowi adalah salah satu anomali dunia. Masih punya approval rating di atas 50%. Apa keuntungannya untuk Prabowo Gibran? Ada Mas Gibran di sana Simbol. yang menjadi simbol perwakilan wajah lain dari Iya, Pak Jokowi. iya, iya. Semakin lama orang di politik, jasanya makin banyak, tapi musuhnya juga makin banyak. Nah itu poinnya itu. Oke. Karena yang paling lama di politik di antara semuanya itu Pak Prabowo loh. Iya. Ya. Mas Anies ini dianggap menjadi tokoh perubahan, Oke. simbol oposisi kan. Mas Ganjar dan Pak Mahfud sekarang mendapatkan wave baru simpati karena ada narasi tadi pengkhianatan. Itu narasi petugas partai. Jadi ini Yeah. menjadi Oh, Pak hal Ganjar ya? Iya, Pak Ganjar yang belum bisa sentimennya dan resistensinya agak tinggi di publik. Mbak Merin yakin nggak tiga-tiganya nanti gabung? Yakin. Jadi Mudah-mudahan satu putaran ya. gua nggak mau jawab. Kalau kami Mungkin nggak? Mungkin.